Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahibul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina karimina wa mufrina wa maulana nabiyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir zaman. وقال النبي صلى الله وقال في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة في الدين kama salir raqsi fil jasad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibahil kiram yang sangat kami muliakan, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW, aparatur pemerintah, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, semua yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, Pak Sabirin dan Pak Ahmad, baik tukang sayur maupun tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Mudah-mudahan yang hadir ini jadi orang yang dapat nikmat masuk surga bareng sama Nabi-Mu ya Rabbal alamin. Tapi khusus ahinal kiram, ahinal mahbub, guru kita bersama, kekasih Allah, Habib kita bersama yang mulia Habib Fahri Alwi Asgar. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Tambah rezekinya, amin. Sukses sembuhannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, ya amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah malam hari ini. Coba Ibu tengok sejenak, habis ini Ibu datang ke tukang patah tulang. Itu tukang patah tulang kalau mau dikasih buah, dikasih duit, dikasih mobil, itu nggak pilih. Yang dia pilih, saya pengen sembuh ya Allah, yang penting kata saya bisa jalan. Ibu lihat ke rumah sakit, orang yang matanya sudah nggak bisa melihat, kena katarak, itu kalau dikasih duit, lalu kemudian dikasih mobil, dikasih sawah 100 hektar, mereka tolak. Yang dia minta, ya Allah saya nggak butuh apa-apa, saya minta ya Allah supaya mata saya bisa melihat keindahan dunia. Kalau ibu lihat ke rumah sakit kanker, darmais, itu orang yang masuk ke situ bukan orang miskin, hartanya melimpah ruah, mobilnya nggak ada yang jelek, istrinya cantik, anaknya jadi orang hebat semuanya. Tapi begitu masuk situ tidak berdaya, yang ia minta cuma satu, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit kanker ini. Itu artinya saudara hadirin, setelah Allah kasih nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita, nikmat yang besar yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat. Pantas
Pantas kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Satu adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kosong waktu. Yang Habib tadi sudah sampaikan, kita ini adalah bagian dari hamba yang senang buang-buang waktu. Padahal Allah sudah ingetin, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu ila akhir. Oleh karena itu saudara hadirin yang berbahagia, Allah ingatkan berkali-kali dalam Al-Quran, Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Silakan Bapak Ibu cek lebih dari 23, lebih dari 30 saudara hadirin. Allah ingatkan kepada kita, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Allah kasih sehat gratis, Allah kasih panjang umur gratis, Allah kasih kaki kita bisa jalan gratis, Allah kasih mata kita bisa melihat gratis. Semuanya adalah fasilitas. Maka kalau tidak ada yang bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala tegur dalam Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah, kenapa anda mesti kufur sama aku, kata Allah. Wa kuntum amwata, padahal kalian dulu adalah mati. Tsumma yumitukum, padahal dulu kalian adalah tidak ada, mati. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, kemudian aku hidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kau kembali kepada aku, kata Allah. Jadi tidak ada alasan tidak bersyukur, ya Bu. Tuh, seperti itu. Tapi saya udah paham, Beb. Ayeuna mah zamannya emang zaman gitu. Saniki modele manusia pun kados pekaten. Upami sing teng panggung menika artis, pasti orangnya banyak. Ayeuna zamannya zaman gitu tuh, sok wae. Amun di panggung teh artis, moal sekieu jamaahna. Kurang ngomong teh jeung bahasa Arab, nu ngajarin orang teh Habib. Kalau yang datang di sini artis, saya yakin nggak segini jamaahnya. Serius. Kemarin saya digabungin sama artis, Allah Akbar, sampai segini berdiri. Tapi pengen ketemunya. Dalam hati sakitnya di sini juga nih. Nggak main di sini. Artis datang dicium berderet, giliran gua datang dicuekin. Kalau artis sialan lu. Zamannya udah begitu, saya mah gak kaget. Kemarin saya ngisi Isra Mi'raj, pagi-pagi saya berangkat lagi, saya malam dari Serang, baru datang jam 3, pagi ngeluyur lagi Jakarta Selatan. Siang istirahat sebentar ke sini, sore isi lagi. Besok saya harus ada di Cikarang pagi, malamnya Tanjung Priok. Saya seneng Pak, Maulid Nabi itu gerbong isinya ngaji. Isra Mi'raj ini gerbong isinya Nabi, ngaji semuanya. Cuma beda kalau yang datang artis penuh. Kan saya udah biasa. Nggak pernah sakit di sini. Tuh artis jagain sakit di sini, sakit beneran. Saya jangan suka ngikutin goblok. Mama kadang-kadang pagi-pagi sarapan, sakitnya aku di sini, itu doa monyong. Loh, itu kan doa ibu, sakitnya di sini diganti. Enaknya aku di sini, enak hidup, dibangun tidur, sakitnya di sini, bener-bener sakit loh. Jangan diikutin artis. Ya lo, hormat saya duduk. Saya kakinya. Buat besok. Belum lagi satu lagi nanti di Cikasur. Dan di sini satu lagi di Cikasur mau bini gua. Jangan ngajarin orang mulu, bini kagak diajarin kan namanya bodoh. Bini gua lah. Saya dulu kurus, kecil badannya. Begitu nikah sampai saya sekarang nih, alhamdulillah badan saya sehat, gede. Kenapa? Ya susunya cocok mungkin. Dari kemarin nggak cocok. Ya hadirin rahimakumullah. Saya sekali lagi senang. Kenapa saudara hadirin yang berbahagia? Kalau yang ngaji ribuan yang datang artis, belum tentu niatnya ngaji. Tapi kalau yang datang ini adalah sekarang segini, ini orang yang ahli ngaji. Makanya saking senangnya orang ngaji, Allah jelasin tuh lewat Nabi, tafakkuru sa'atin, orang yang mau berpikir 1 jam, yang mau ngaji 1 jam, yang mau menggunakan akalnya 1 jam, maka Allah tegur dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatadabbarun, apalah banyak banget itu. Bukan apalah di Indonesia loh kan. Mantap doang.
Tapi saya bangga kalau nonton Indosiar itu, yang saya banggain cuma Saiful Jamil, yang lain kagak. Kenapa? Karena Saiful Jamil setiap mau komentar Assalamualaikum, itu dakwah buat orang kita. Assalamualaikum, Saiful doang tuh, sisanya kagak. Oh enggak banget kita semua itu, buat malam, buat sore, buat siang menjelang sore, buat sore menjelang malam, menjelang subuh, banyak banget tuh. Islam udah luar biasa. Assalamualaikum, enak. Maka saya bangga yang ada di sini dan niat ngaji. Gak usah khawatir, Bu. Habib sudah bilang tadi, tampak kurusaatin, orang yang mau berpikir 1 jam, yang mau ngaji 1 jam, itu khairun, lebih bagus min ibadati sittina sana, ketimbang kita ibadah 60 tahun. Siangnya puasa sunnah, malamnya ibadah sholat tahajud 60 tahun kagak berhenti, dibanding dengan orang yang ngaji 1 jam. Itu kalau ditimbang pahalanya beratan orang yang ngaji 1 jam. Kapan sampai sholat itu sampai 1000 rakaat sampai 60 tahun? Bisa sampai sholat 60 tahun? Roh. Nah dulu kan kalau ngomong ditambah-tambah, boro. Kenapa? Karena ketua panitianya adalah guru kita bersama, beliau adalah sahabat saya. Alhamdulillah sekarang sudah haji, dan saya dengar katanya tahun berapa tahun lagi mau haji lagi, amin. Dan saya lihat katanya mau umroh, amin. Nanti bareng saya insya Allah berangkat. Kalau didukung ibu-ibu kan nggak usah doa-doa di Mekah jauh, jangan dah. Saya aja doain ibu biar ibu sehat, biar ibu sukses, biar ibu hebat. Ibu ongkosin saya. Lu mau didoain kagak lo? Allahu Akbar, sentimen bener. Loh, maksudnya kalau ibu yang berangkat kan duitnya susah. Tapi kalau ibu nitipin ke saya 200.000 aja saya bisa jalan. Dengan catatan yang ada di sini, kasih saya. Itu saya doain sono. Yang kasihnya 10.000, doainnya di bandara. Kalau yang 5.000 Ustaz, oprok. Saya dari kecil emang udah bolak-balik sini, Bim. Jadi ini juga saya bukan kiai, salah nulisnya itu. Bukan kiai, bukan kiai saya adalah dapat anak kiai, itu yang benar. Karena saya mondok di pesantren Al-Wazir dari Sanawiyah, Aliyah sampai kuliah tinggal di situ, dapat ijazah tuh, beberapa ijazah. Sama Pak Kiai ditambahin bonusnya anaknya. Itu sekarang kalau pulang-pulang. Jadi nggak usah khawatir, kita duduk sekarang ini saudara hadirin yang berbahagia. Allah sudah kasih pahala sama dengan kita ibadah 60 tahun. Kalau kita tahajud di malam harinya 60 tahun, lalu puasa di siang harinya 60 tahun, tetap kita ini lebih hebat pahalanya orang yang ngaji. Maka saya senang, biar nggak banyak enakan segini ketimbang banyak. Kalau banyak kan judulnya yuk kita lihat artis yuk. Kalau ini kan yang hadir yuk kita ngaji. Dan biasanya 1-2 pergi. Saya kan bang, saya doa begitu, semakin cepat keluar semakin bagus gua turun. Ya Bu, yang kedua tadi Habib sudah bilang, kita jangan pernah berhenti sholawat. Bener-bener Pak. Coba Bapak kalau ikhlas nyupir mobil saja, kalau nginjek pakai sholawat, starter pakai sholawat, mau berangkat sepanjang sholawat, Allah jamin selamat. Asal kita yakin. Boleh sallallahu alaihi Muhammad, boleh kayak Habib sampai tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, sampai dengan selesai itu juga boleh. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya sholawat, semuanya manfaat. Jangankan manusia saudara yang berbahagia, cacing aja bersholawat. Kata cacing, wa amal layal amarani rabbi annakul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-qamara. Allah perintahkan kepada saya, kata cacing, kalau malam saya tidak boleh tidur sebelum saya bersolawat kepada baginda Rasul sebanyak 1000 kali. Kenapa? Manfaatnya besar. Bu, itu tadi Isra Mi'raj adik kita tadi sudah, alhamdulillah adik Habib sudah jelasin jalan naik. Sudah, oleh-olehnya apa Bu Isra Mi'raj? Sholat sudah dibahas belum? Sudah. Yang belum apa? Yang belum apa? Doa ini kita doa aja ya. Oh, saya cuma mau nambahin guru kita Habib ini. Rahimahumullah. Oleh-olehnya Isra Mi'raj itu adalah sholat. Kenapa kemudian sholat? Sampai Nabi ngomong tadi, innama mat'alus sholah bedin, sesungguhnya gambaran sholat dalam agama
kama salil raksi fil jasad. Jadi sholat itu dalam agama diumpamakan kalau dalam tubuh kita kayak kepala. Orang tabrakan motor, kakinya patah, hidup apa mati? Hidup apa mati? Jawab. Udah dibentak mulu. Perempuan sekarang nyusahin laki. Kadang-kadang laki itu lebih senang sama tukang jamu. Lah tukang jamu bagi suami ibu beli jamu di koprok. Pakai duit 10.000, kata tukang jamu sambil senyum, mas kembalinya belum ada, nggak usah. Itu begitu, udah 5.000-nya ambil aja. Itu tukang jamu. Ya Allah terima kasih Pak, mudah-mudahan Bapak, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh, tambah rezeki, bisa berangkat haji. Itu berapa duitnya? 5.000. Tapi kalau ngasih istri 300.000 aja, kadang-kadang apa jawabannya? Mas kok segini? Kamu tuh. Akhirnya apa suami lebih senang sama tukang jamu? Kenapa? Dia dikasih 5.000 doain, lu dikasih 300.000, bodoh-bodoh doain. Apa jawabnya? Lepas segini. Ya perempuan sekarang gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana suara saya sama beliau yang ngaji tadi? Dengarlah saya ngomong. Enakan mana saya suaranya mau yang ngaji tadi? Teman perempuan kurang ajar begitu. Mestinya bohong-bohong dikit. Sama aja Ustaz, walaupun itu fitnah. Tapi kan nyenengin saya. Kan Ustaz nggak ada. Ya saya masih ada di situ lagi. Emang orang Tanjung Duren paling. Saya kaget tadi begitu yang ngaji beliau, saya liatin tadi. Begitu beliau ngobrol, dia ketemu tablik akbar di pantai gelang beliau yang ngaji. Loh, bilang Ustaz kalau di sini, katanya ada saudara di situ yang ngaji. Saya tanya, Ustaz, kok suara bisa enak begini? Murah? Enggak. Ternyata anaknya beliau dua-duanya juara nasional, orang terbaik nasional. Padahal beliau umurnya sudah hampir 60, suaranya masih enak luar biasa. Kayak beliau tadi yang ngaji itu kenceng. Saya tanya Bu Ustaz Muammar aja, saya tanya Ustaz kenapa suaranya bisa bagus, bisa pada ngaji. Orang tua saya kalau ada orang baca Quran pengen minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya orang yang ahli Quran. Makanya ibu kalau pengen anaknya pengen pada senang sholat, ibu senang sama musola. Hidup. Makanya kalau senang sama masjid, kalau pengen anaknya rajin ke masjid, ibu senang demen sama masjid, anak datang ke masjid. Bilang maknya itu menang. Oke sekarang nggak tahu TV. Dulu sebangor-bangornya perempuan kalau pakai jilbab nggak mau joget. Coba lihat sekarang di TV. Mama masih sakle, disuruh joget mau dibayar gocap. Joget ditonton anaknya, ditonton orang seluruh Indonesia. Mau ibu-ibu masih sakle. Tapi nggak di sini. Jauh, alhamdulillah Kalideres. Terus turun taman kota tuh, naik ojek terus masuk dapat ke Saungkul. Dari Saungkul tuh Bu, lurus dikit, nanti ada jembatan tuh, belok kiri. Terus saja. Tapi sih ada lampu merah Bu, nanti belok kiri dulu. Kanan lagi putar Bu, nanti putar balik tuh. Begitu mentok ada pasar, belok kanan dikit, belok kiri. Di situ tuh orangnya. Wah. Kalau begitu cerdas pikirannya langsung nyambung. Ya Bu, oleh-olehnya sholat. Kenapa kemudian sholat? Tadi Habib sudah katakan as-sholatu imaduddin. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Tanpa sholat bohong. Ya, tadi bilang Habib, sekarang emang musiman sholat, tapi bagus deh daripada kagak. Tadi Habib bilang dari 50 diturun sampai 5. Itu aja masih nawan. Ada yang mingguan, kan kurang ajar. Sholat masa mingguan ketemu Jumat kok. Ada yang nawar lagi setahun 2, komplit. Masa sholat setahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha. Allahu Akbar. Makanya jangan diomongin. Kalau ada orang beli sarung, mereknya masih ada,
harganya masih ada, itu berarti musiman. Jangan ditegur, malu deh. Saja duduk, harganya ditempel. Begitu yang sholat di belakang, kebetulan yang sholat baru sholat juga. Jadi nggak bisa harus Allahu Akbar, gak duduk, gak duduk. Pokoknya masih ada bandrol, mahal amat kok 500.000. Ini nggak mikirin Fatihah tuh, gara-gara yang sholat musiman tadi. Ya lo, makanya titip pesannya Nabi, saudara hadirin yang berbahagia. Maka lewat Allah jelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ustaz, bagaimana kalau orang rajin ke masjid tapi nyolongnya juga rajin? Itu belum mendirikan salat, baru ikmalis salat. Maka ada orang sholat Jumat duluan, tapi kalau sembahyang Jumat, sholat Jumat nggak pernah pakai sendal, kalau balik bawa. Bukan di sini, gonjeruk. Oh, sono. Ada jembatan naik turun, lurus aja situ deh. Ada orang sholat Jumat, bintanya, loh kok nggak bawa sendal, takut hilang. Tapi gitu pulang, bawa. Cuma emang sama istrinya juga kagak bener. Mestinya istri nanya, bang, berangkat kagak bawa, ngapa pulang bawa bang? Mestinya nanya begitu. Ini enggak, malah, bang, alhamdulillah ya bang, emang rezeki mah nggak kemana. Abang siap sholat, dapat sendal mulu, sampai di rumah sampai 20 pasang. Cakep bang, yang berhenti sholat Jumatnya. Kaki mau ini sama kopretnya. Ibu, nggak ada orang sholat melarat, nggak ada orang sholat susah, nggak ada. Hari-hari sudah bilang, makanya perintahnya sholat dalam Al-Quran tidak ada ikmalis sholat, tidak ada ikmalis sholat, yang adalah akimis sholat. Tadi bilang, ya kalau pengen derajatnya naik di sunahnya, Allah sudah tegasin kok. Wa minal laili fata'ajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dewannya apa sih doang? Gua sudah habis itu. Dibagi buat besok di karang. Saya nurut aja dah mau bini, yang penting bini senang. Kata bini ada yang undang lagi, tapi kan saya malam ngisi pulang pagi. Enggak, lingkarin aja deh bang, ya lingkarin aja dia. Dia tinggal lingkarin doang. Tayang jalan. Gak apa-apa, tapi yang penting senang bini. Pahala nyenengin bini. Ini kita kadang-kadang sudah hendak berbahagia, ayo belajar dari sholat. Kenapa iblis diusir dari surga? Kenapa iblis fasilitas dicabut sama Allah? Sombong. Ini kita kadang yang lagi sombong sama bini. Bini juga kadang sombong sama laki sih. Kalau pengen sakinah mawaddah warahmah, kalau lakinya lagi ngomel, lagi kesel, jangan dijawab. Jam 9 malam masih ngomel aja, dengerin baik-baik, nambah dekat. Ngomel nambah kenceng, dengerin. Jam 11 malam berhenti, ibu timbalin. Shadaqallahul adzim. Barakallah, Pak. Nah, kalau sudah begitu, kita nasihatin dapat. Itu yang Allah ajarkan lewat sholat. Allahu Akbar. Itu kalau ibu sholatnya benar, sampai kemudian 5 waktu dijalani, ditambah sholat duha, ditambah hajat, ditambah tahajud, ditambah istikharah, ditambah sholat mutlak. Allahu Akbar yang ibu baca dalam satu hari lebih dari 200 kali. Artinya kita sepakat bahwa Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Lah kalau kita sadar kita nggak punya apa-apa, gandeng Allah dong. Makanya Nabi pernah dipesanin sama Allah. Kata Nabi, amarani Rabbi an uqtila la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Supaya orang sadar bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali Allah. Ini saya bawa di senjata ini, biar lupa deh ngerti ya. Senjata ini, Jokowi aja menang pakai kartu, lo juga bisa pakai kartu. Gua bawa kartu, Jokowi 3, gua bawa 6. Jokowi kan kemarin 3 kartunya jadi presiden, saya bawa 6 nih. Saya bawa nih tuh 00, 01, 02, 03, 04, 05 sampai 06 tuh. Kalau nggak percaya, gua buka tuh. Paham nggak Pak? Bohong emang tiap kali main ginian juga. Ini kan yang
yang bikin gaplek bukan orang sembarangan, murid kesayangannya Syekh Hidayatullah, waliun min auliyaillah. Punya murid namanya Raden Ratna Dinata, beliaulah yang jasa bikin gaplek. Cuma dulu namanya bukan gaplek, kertu. Kertu itu bahasa Jawa, agar sampai diskaker mantep hari Islam aja pedemet tuh. Kita bahasa Jawa asline. Butuh gaplek, gaplek itu bahasa Arab kok. Gokil, gokil artinya lupa. Dulu bahasanya kertu. Apa artinya? Agar sampai diskaker mantep hari Islam aja pedemet tuh. Ada lagi yang ngomong enggak usah demino, demino ya pada bahasa Jawa. Demino, demennya, demeno siro artinya apa? Cintalah kamu terhadap Islam. Maka gaple di mana-mana saya beli, hampir seluruh belahan Nusantara. Kalau saya ngayap, saya beli gaple. Susunannya dari ujung ke ujung pasti sama. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Baru di bawahnya 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dua bawahnya 22, 23, 24, 25, 26. Bawahnya lagi 33, 34, 35. Bawahnya lagi 44, bawahnya 55. Terakhir balak 66 habis. Apa emang ngomong ngapalin nggak main Pak? Apa yang mau disombongin? Raden Ratna Dinata dakwanya pakai ini. Manusia kalian harus sadar, ini adalah kosong-kosong. Tidak ada manusia yang lahir membawa apa-apa dan tidak ada yang punya apa-apa. Dan kau pada saat kembali tidak akan ada bawa apa-apa kecuali amal. Ini apa yang mau disombongin kita? Iblis sombong diusir sama Allah. Udah enak-enak disuruh gak disepak sama Allah. Gara-garanya sombong. Wirsun lil malaikat disuruh di Adam apa saja illa iblis. Allah ciptakan Adam suruh sujud sama Adam. Sombong. Allah tanya iblis, kenapa lu sombong sama Adam? Ma mana'aka ala tasjud amartu, kata Allah. Apa yang menyebabkan Anda tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang mencegah Anda tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabnya iblis? Ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Tanah sama api lebih mulia api. Maka tidak ada kamus kalau kemudian saya harus tunduk sama Adam. Tuh sombong. Tidak kadang begitu. Apa anak sombong? Nasihatin anak gak gandeng sombong. Mau sekolah sombong. Sekolah kalau kakak gue lepas berangkat anak. Sekolah kakak gue incet gitu ya. Dia berangkat bocah. Walaupun berangkat sudah hadir, begitu sampai sekolah jekelin orang. Nih, saya nggak ngomong bohong. 2 minggu yang lalu saya pulang tablet, nongkrong di jembatan mau masuk pondok jam 3 malam. Kenapa saya turun di situ? Itu orang masih penuh di situ bocah. Saya gabung sama anak-anak duduk di situ. Pak Ustadz baru pulang, dari mana? Biasa. Bocah udah ngerti biasa. Biasanya Ustadz kan ceramah, main gaple. Pakai orang sekarang. Kadang-kadang main, mohon maaf, pikirin kayu itu mantu sama mertua, itu digoblok-goblokin mertuanya. Emang mertuanya juga sedeng, seneng aja. Jam 3 mikirin kayu depan warung tuh, kayu dipikirin. Ini mantu, ini mertua, pikirin kayu, ambil sila begitu tuh. Kayu dipikirin. Tahu nggak maksud gua? Catur, cakep, pinter. Emang catur duit, kayu kan? Kayu dipikirin, sini mertua, sini mantu. Mertuanya pinteran, kan mantunya. Tahu tuh mertuanya nggak bisa jalan, ya kan? Sekak mati. Mertuanya ngomong, iya gua mati, kan goblok. Yang ngomong mati siapa? Mantunya kan? Mati lo sekak. Iya gua mati, ketawa lagi doain mati. Kenapa dia begitu? Karena dia nggak sadar itu permainan. Tadi yang Habib bilang banyak roha, banyak buang-buang waktu, banyak istirahat. Padahal Allah sudah perintahin, "Faida qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Kalau kamu selesai sholat, segera bertebaran ke alam dunia, cari karunia Allah, jangan duduk malis tidur. Kalau subuh jam 7, bangun lagi jam 10, mau jualan sayuran, ya udah telat, Paul. Siapa yang mau beli? Ayam. Gitu, Allah udah jelasin, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang harus kita sombongin? Makanya sholat kan begini. Doa yang diajarkan oleh Nabi, bibutuni ukafiku, ininya, butuhnya, ininya. Dan Nabi ajarin, kalau sudah selesai doa, kamu taruh di wajahnya. Kenapa? Karena Nabi bilang, wa innahu barokah. Karena sesungguhnya di dalam butuh yang kita habis doa ada barokah, maka diusapin.
Makanya ada ulama sebagian yang ngajarin begitu nyusapin begini sampai ujung telapak kaki. Tuh, itu orang mati. Tuh, kita ngaji nih, kita kotak-katik aja ayat hadis begini supaya paham. Orang-orang sekarang kalau maunya tafsir lurus doang, ada sengkleh lehernya. Atu-atu yang kagak ngantuk begini. Ada yang bilang, ada yang udah selonjor begini, gampang sih ganti teknik. Saya belajar ilmu dari Habib, dari guru kita. Emang orang kalau ngaji kalau udah geser-geser begini, jangan lama-lama emang begitu. Dan jangan lama-lama kaki udah semutan, biarin, asal jangan kegajahan aja. Ya kalau semutan mah bisa balik jalan, kalau gajahan kan nggak bisa. Makanya nggak ada orang kaki lu kenapa keram kegajahan, nggak ada, semutan. Cakep tuh, makanya belajar sama semut. Kenapa semutan? Ada nggak semut kemanusiaan? Nggak ada juga manusia kesemutan. Kenapa? Suruh belajar sama semut. Satu, semut kagak rakus kalau dapat rezeki. Panggil temennya, suruh gotong bareng. Beda sama kita, kalau banyak ditutupin, dikit koar-koar. Ya Bu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Banyak baca la haula wala quwata illa billah biar pada sadar. Ya Bu. Yang kedua, kita ambil ilmunya dari sholat. Itu Fatihah yang kita baca, itu ada selipan ayatnya iya karena budu, iya karena sakin. Ibadahnya dulu benerin baru minta. Makanya Nabi pernah diajarin sama Allah sampai Nabi ngomong begini, amarani Rabbi Allah as'ala min ahadin. Jangan pernah kalian minta kepada seseorang, mintalah kepada Allah. Sampai Nabi ngomong, wa idza sa'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong, mintalah tolong sama Allah. Jangan sama batu. Ustaz pakai batu dikasih. Pokoknya ada 20 biji. Asal wali murid datang, Ustaz demen batu, demen bawain 5. Ntar kalau datang lagi Ustaz demen batu, bawain 10. Ntar udah 100 baru gua buka konter batu. Tapi yang Nabi bilang memang benar. Kadang-kadang saya pulang jam 2, orang-orang itu dipikir emang begini. Tapi kalau ini dijadiin tasbih berkah, cuma kan enggak. Bu, mohon maaf, santri dulu pada gatelan, tapi pada jadi orang hebat. Kenapa? Gatelannya buat tasbih. Malam-malam garuk nih, Allahu Akbar, sallallahu. Bener-bener mau begitu. Tapi gatel bawa berkah, kenapa? Gatelnya buat tasbih, Pak. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau gatelnya banyak, Allahu Akbar. Gitu. Tukang cincin, sekarang boleh Anda gosok cincin. Bagus 2 malam, bagus 3 malam. Ganti ini buat tasbih. Sallallahu Muhammad. Kalau bila lagi punya duit, la ilallah. Kalau habis cincinnya laku, kalau bisa diganti. La ilaha illallah. Tapi ada yang boleh la ilallah. Kan bisa buat tasbih. Cuma yang Habib bilang tadi, sekarang orang banyakkan roha, jadi nggak kerja dimanfaati, malah ngomong. Sebab cincin ini nih, gara-gara saya pakai cincin ini, cewek-cewek saat saya lewat kelihatan dia emang lu aneh. Lah pakai cincin kalau 2 nggak cakep, 11 dipakai semua udah malah segede truk. Bener-bener banget. Saya sering lihat begitu. Tapi bagus, gak apa-apa, asal jangan musyrik. Ini buat aksesoris, jangan bilang jin di sini. Jin mah bukan di batu doang, di jidatmu juga ada. Kalau emang jin lebih banyak, Ustaz katanya ada di kamar mandi kalau malam ada suara mandi. Wah kalau gitu jin mandi, gak usah ngomong, jin mah di mana-mana banyak kok. Jumlah setan lebih banyak, apalagi waktu sholat. Ayo, setan lebih banyak. Contoh, terbukti Bu, setan itu lebih dekat kalau pada saat orang sholat. Allah, itu duit bilang aja ingat. Allahu Akbar. Ada, terusin. Karena udah yakin duitnya ada. Begitu di sini lihat. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, Allah. Oh iya di atas lemari. Begitu assalamualaikum, langsung lari. Dilihat, bener ada. Ini setan dah kerjanya. Bener. Loh, apalagi ibu-ibu lebih sakti lagi. Belum sampai rakaat pertama baru Allah. Oh
iya di gua ditetes. Lu ngerti lu. Aduh sorry lu kirain gak ada anak-anak. Ini jam 11, ini udah pada mati. Makanya kata Habib Rizik, kalau ada anak ikut ngaji itu obat. Kalau anak ngaji nih bu, itu obat. Pikirannya emang belum begitu jalan, tapi instingnya kan tajam. Maka rekaman yang paling bagus gini bocah. Diajarin apanya bisa, beda sama lu. Lu mau bengek yang ngajarin belum tentu bisa. Diajarin qul huwallahu ahad salam mulu. Bentar lagi mempraweh nih. Makanya sholat luar biasa. Ini pastetnya luar biasa Ramadan. Sampai kadang-kadang panitia ditipu. Tukang karpet pasar kopro habis, panitia musola berminggu doang. Habis itu karpet nganggur. Udah itu terawih sekarang nyari yang paling cepat, yang kelak ditinggal. Orang saya ngultum di masjid berkali-kali kalau Ramadan. Itu begitu keluar dari masjid, yang suka ngomongin imam itu bukan bapak-bapak. Nah dia nih orangnya. Allahu Akbar, sholatnya lama, begitu turun jelas. Itu yang imam tadi siapa? Nah Ustaz Anu lagi sih pada bodoh, orang begitu disuruh imam. Yang lama begitu pakai imam, jangan begitu loh. Emang lo bisa kalau imam? Dicela kerja nyela orang doang lo. Akhirnya apa sepakat semua disaklin. Besok jangan sholat musola itu. Musola sebelah aja. Sebelah lebih gila imamnya. Kalau jalan kagak napas, begitu Yasin, wah dia lebih gila Yasin. Begitu Yasin, Allahu Akbar langsung. Toha, alif lam mim, kaf ha ya ain shad, sampai selesai lebih cepat lagi, pulang ngomong lagi. Oh, stres imam, sakit perut. Kalau makanya bu, dalam sholat ajarannya cuma dua. Kalau sudah masuk masjid itu nggak ada hansip. Masuk masjid gak ada kapolsek, masuk masjid gak ada kapolres, masuk masjid gak ada wali kota, gak ada gubernur, gak ada presiden, gak ada menteri. Masuk masjid yang ada hamba Allah. Yang ada aturannya cuma dua, ada imam, ada makmum. Makmum harus nurut sama imam, imam harus ngerti makmum. Makanya dalam ilmu fikih, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kamu jadi imam, buat ringan jamaahnya. Apa artinya? Ngerti persoalan imam. Jamaahnya tua kagak nih. Jamaah yakin 60 semua. Apa dibaca Yasin? Ya pulang cuan sengklek. Yasin kan lama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai wa ilaihi turja'un berkala-kala kan stres imam makmum. Ya pernah di Kedoya, Pak tahu Kedoya kan? Ya pernah gulung di masjid Kedoya. Itu yang imam umurnya 70 lebih. Allahu Akbar setengah 11 baru kelar. Saya nggak jadi gulung setengah 11 mau ngultumin apa? Itu imam Allahu Akbar lamanya udah taraweh 23 imamnya begitu dibaca sabihis lagi sabihis marokot. Kadang-kadang anak muda songong sih gak mau ngaji, datang ke Habib kagak mau, kalau saya kagak mau, sok pinter gampang sholat mah gak perlu ada ayat andalan inna atoina. Kalau nggak biasa bisa muter-muter. Inna atoina kal kausar wasal li rabbika wanhar. 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 Untung sebelah ada orang mati. Bapak gua mati. Nyambung dia. Inna atoina kal kausar wasal li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Dapat. Jangan sembarangan ngaji. Guru datang mau Ustaz, apa Habib, apa Kiai, biar pada benar. Ini kadang sentimen mau Ustaz. Ngapain katanya sholat pakai belajar? Sholat mah gampang, asal datang ke masjid juga bisa. Jangan belajar deh. Anak kecil yang depan masjid nanya, Mak, kalau emang gak belajar emang bisa sholat gampang. Sholatnya gimana? Yang penting lu dekat imam. Terus caranya gimana Mak? Apa yang imam kerjain lu kerjain. Terus gimana Mak? Apa yang imam baca lu ikut baca. Ada yang ngajarin maknya gak pernah ngajarin dikit. Ibu can nurut datang, imam tidak datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nurut mamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan semuanya suruh ngikutin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladolin baca surat sampai selesai, imam kesel. Songong bocah ngikutin gua. Begitu ruku ditendang sama imam. Ruku tuh bocah. Nah, yang bocah ditendang tadi pesennya apa kata maknya? Lo kerjain apa yang imam kerjain, ditendang lagi belakang. Nah, yang paling ujung nendang lagi enggak. Habis tinggal yang paling ujung agak ada. Tinggal imam dia maju. Ini depak. Akhirnya apa? Rubuh lagi. Sampai sini rubuh semua. Kenapa rubuh semua? Gara-gara maknya nggak pernah mau ngaji. Ya Bu? Makanya penting sholat Allahu Akbar begitu sudah dipegang begini, ada bacaan iya karena dua iya karena saya mintanya sama Allah. Ini sekarang orang udah nggak percaya sama Allah. Orang dititipin anak ngandung bukan syukuran. Sampai sekarang orang nanya nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu anaknya berapa? 8, alhamdulillah ya berkah. Orang sekarang enggak. Kadang-kadang mertuanya ngomong mantunya, lu banyakin anak doang, bikin rumah kagak bisa. Tuh, celah. Itu gini lu hamil lagi? Iya. Bikin anak doang lu bisanya. Begitu lahir, ngapa lahir lagi? Anak belum dilahirin udah dibenci. Begitu lahir udah gak disyukurin. Coba kalau kambingnya beranak, seneng. Sampai cerita kambing beranak dua keliling sekopro. Dia anaknya lahir. Tahu lagi susah-susah begini, sekolah mahal, sampai hamil lagi. Marah. Dari situ Allah marah. Dikasih titipan sama Allah, malah dicela. Udah yakinnya susah, ya susah. Tadi yang lu bilang tadi, tetap pernah nyanyi yang kagak baik. Nyanyi sakitnya di sini diikuti. Sambil netein anak sakitnya di sini, ya sakit beneran teteh lo. Nah iya orang doanya begitu. Ibu, itu masih banyak pelajaran dari sholat saudara yang berbahagia. Lebih dalam sholat sebelum sholat wudu. Idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min faghsala wajhahu kharaja min batni kulli khati'ah. Orang yang ambil air wudu pada saat membasuh mukanya, dosa yang dilakukan oleh muka itu akan rontok dengan air wudu atau tetesan air wudu. Makanya ada di Cirebon itu sebagian desa kalau habis wudu nggak boleh dielak. Karena terjemahin hadis ini nih. Jadi rontok dosanya pada saat membasuh muka atau dengan tetesan air wudhu, maka tetesannya nggak boleh dilap. Kenapa begitu? Tetes dosa. Semua yang dibuat oleh muka pada saat membasuh muka rontok semua. Demikian pada saat membasuh tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan rontok semua. Demikian basuh kaki, dosa yang dilakukan oleh kaki rontok semua. Itu wudhu, baru wudhunya. Soheh hadis, silakan buka dalam Riyadhus Shalihin kalau nggak percaya. Riwayatnya Muslim sore. Makanya orang wudhu biar kata keling hitam, orang senang lihatnya. Saya hitam, jelek begini, dapat bini putih, cakep, cantik. Kenapa wudhu mulu doang? Bahkan ibu-ibu masih banyak yang mau. Yang mau kemarin saya malah ditaksir lagi sama emak-emak banyak. Ngomong sama saya langsung, yang umur 60-70. Malah 60-70 melihat sama gedepok. Luar biasa saudara yang berbahagia. Maka Islam lewat Isra Mi'raj menghasilkan sholat. Kalau orang kerjain sholat, maka Allah janji bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Asal mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sebab kalau mengerjakan sholat cuma menggugurkan kewajiban. Kalau mendirikan sholat sah secara rukun dan syaratnya. Pelajaran sholat bisa dibawa di luar sholat. Itu namanya baru bisa mendirikan sholat. Kita nih banyak kan mengerjakan sholat, bahkan gak usah heran kamu sholat rajin, jelekin orang juga gak berhenti. Ke majlis taklim mah rajin, sama laki jelekin laki, bahkan anaknya juga ngikut. Itu yang tadi saya bilang, nongkrong di jembatan, itu anak jam 3, kirain lagi ngobrol apa? Yang diobrolin apa? Kalau gak pulang, males gua kalau pulang, mau gua cewek ya kuntilanak, emaknya ngomongin. Kalau gak pulang, males gua bapak bos. Kayak kesetanan mulu kalau saya di rumah. Jadi emaknya yang diomongin. Kenapa? Karena emaknya juga suka jelekin lakinya jelekin bininya. Maka jangan pernah banding-bandingin. Ibu punya anak 3, jangan pernah banding-bandingin bu, dosa. Semua titipan Allah. Kalau ada anak yang bandel, susah diatur. Itu memang caranya Allah supaya ibu banyak nyebut. Lah kalau anak bener semua,
ya banyak nyebut Allah. Gara-gara anak satu bandel, ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah. Gara-gara satu tuh ucap astagfirullah. Kalau yang anak benar nggak pernah di Allah-Allahin. Jadi jangan pernah salahin. Udah itu skenarianya Allah. Makanya kalau ibu dilempar batu, jangan pernah lihat batunya. Yang ibu lihat siapa yang lempar. Mohon maaf Pak, kita ini lagi jalan dilempar sama cewek, letok kena kepalanya. Kita kan mau balik. Begitu mau balik, mohon maaf. Mata langsung bening, kalah obat mata. Ya Allah, montok. Oh, cakep. Kira-kira marah nggak nih kita ditimpuk? Kenapa marah? Nggak lihat batunya yang nimpuk, lihat yang nimpuk siapa? Begitu, oh Allah, sampai astagfirullah 100. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, nggak pergi kita. Maka lihat yang nimpuk siapa? Kita juga sama. Kalau ada anak kita yang kebetulan kurang benar, itu Allah lempar kita. Kita jangan lihat anaknya, yang lempar siapa? Allah, kenali Allah. Gitu. Ini udah mulai malam, matanya udah mulai kewak kok. Ini saya bawa duit tuh. Matanya udah mulai berem, bentar dulu. Itu mulai kewak kok matanya. Bu, lihat ini. Gampang aja Bu, orang yang kali sholat masih harganya mahal. Ini saya kasih gambaran. Ini apa nih? Duit. Ini bedanya apa ini namanya? Cakep. Orang Tanjung Duren pinter-pinter. Nominalnya anak kecil udah ngerti nominal. Itu nominal bahasa keren Bu. Oh jangan-jangan dia jadi menteri semua men. Menteri peranan masjid dan musola. Itu bikin ntar kalau jadi presiden ya. Ini 2000. Kalau saya kasih minyak wangi, yang ini dikencingin kucing. Ibu-ibu lewat, sampai yang lewat saya letakin sini. Ini kena kencing kucing, ini kasih minyak wangi. Ibu pilih mana? Tapi ini sadar kan saya ngomong? Enggak, takut udah nyawanya udah bisa. Ini duit. Bu, ibu masih sadar nggak ngomong? Ini duit. Ini juga duit. Ini 2000, ini 100.000. Ini 2000, saya kasih minyak wangi. Oh udah wangi. Ini 100.000, tapi dikencingin kucing. Saya taruh tuh. Kalau ibu lewat sini, kira-kira ibu ngambil yang mana? Bu, ini dikencingin. Ah, perempuan mah begitu, udah tahu kartunya. Duit. Udah makanya emang udah ngeliat duit anteng. Bu, ini artinya saudara hadirin, biar orang sekampung memfitnah, menjelek-jelekan kita, orang yang ahli sholat tidak akan geser harganya. Paham nggak saya ngomong? Jangan duitnya, duit mah nggak bakal buat lu, gua kantongin. Gua kasih bini gua, daripada ngasih lu saudara bukan teman bukan. Ketahuan bini gua. Ya Bu, kan sering dipimpin doa sama Ustaz. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Allahumma la mani alima a'taita. Ya Allah, kalau memang Engkau mau memberi aku rezeki ya Allah, biar orang sekampung menghalangi rezeki itu tetap sampai kepada kita. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak akan sampai kepada kita kalau memang itu rezeki Allah tidak sampaikan kepada kita. Tak usah pusing, udah ada jatahnya. Dan kata dicari pagi siang sore malam begitu gitu aja. Maka jangan pernah banding-bandingin. Ibu kadang bandingin suami. Suaminya tahu lagi kesel, dibanding-bandingin. Mas, kita nikah udah 30 tahun ya? Iya Bu, alhamdulillah kita udah 30 tahun. Awalnya cakep, ujungnya jelek. Iya Mas, kita udah nikah 30 tahun. Itu yang sebelah kita Mas kontrak baru 4 bulan, bisa beli motor, TV-nya juga sekarang 50-in Mas. Dan kita nikah udah 30 tahun kok TV-nya baru 10-in Mas. Lu tuh bedanya. Jangan pernah dibandingin Bu, anak juga nggak boleh dibandingin. Yang satu pintar, satu goblok. Jangan pernah nasihatin anak digandengin dua. Kamu nggak kayak kakaknya, kakaknya pintar kok kamu bodoh. Anak akan sakit hati, belum tentu hilang 10 tahun. Ibu minumin obat ke anak, dimaki-maki, besok anak pun akan begitu. Minum obat, minum. Bayang enggak kamu? Anaknya tuh dijembreng, minum kamu, tabok nih kalau nggak minum. Itu anak begitu ibu tua, kan gentian, ibu nggak bisa jalan. Anaknya ngomong, minum obatku, tahu nggak maganya mahal nih. JPS juga susah ngurusnya, tinggal minum aja susah. Anak balik ngomelin. Ya hati-hati, ya Bu. Sholat ngajarin kita, jangan pada sombong.
Dah terakhir nih, begitu kita sholat saudara hadirin sujud. Sujud apa yang kita cium? Takut sejadah. Di bawah sejadah apa? Ubin. Di situ tanah. Ubin di bawah ubin apa? Tanah. Orang nyium tanah. Maka Nabi ingetin, kun ardon tahta aqdamil qaum. Jadilah kamu kayak bumi yang kamu injak di bawah kaki kamu. Itu tanah. Allah bakal kita belajar dari tanah. Enggak akan kita jadi orang larat, enggak akan kita jadi orang yang enggak mulia. Masih mulia. Nabi yang ngomong, kun ardon tahta aqdamil qaum. Jadilah kamu kayak bumi yang sabarnya luar biasa. Jadi orang terhormat enggak pernah Pak saya lihat bumi marah. Dikencingin kapan hari, diam. Ditangkul, diam. Baru kelar di aspal, tukang pam digali-gali. Kerjanya begitu, pam selesai, habis listrik kali. Itu tanah diacak-acak begini. Marah nggak ada tanah? Kalau memang enggak, saya tanya lagi. Ada nggak harga tanah semakin kesini semakin murah? Tahu kan teman beli tanah? Masih sadar ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Tangan sabar, dicaci, maki, difitnah, dihujat, gak pernah marah, didolimi gak pernah marah. Tapi harga tanah tidak ada semakin kesini semakin murah, makin mahal. Itu tanah. Belajarlah dari tanah kata Nabi. Itu sujud dengki tiap saat kita munajat sama Allah, sujud sama Allah. Itu ngajarin kita. Makanya kalau punya tetangga yang suka fitnah kita, suka dolimi kita, nakalin kita, bersyukurlah sama Allah. Sebab ada 3 Pak orang yang mengantarkan kita ke surga. 1 orang bakhil, 2 orang yang gak pernah silaturahim, yang ketiga adalah orang yang suka dolimi. Kenapa kalau ibu punya tangga suka nyakitin ibu senang? Kenapa? Karena itu dia yang pasang jembatan. Sebab kata Nabi, doaul madlum mustajabah walau kana fasiqah. Doanya orang yang teraniaya diijabah walaupun dia adalah orang bangga. Maka kalau ada orang dolimi kita, fitnah kita, sudahlah bersyukur aja sama Allah. Dah kita yang didolimi gak akan mungkin jatuh. Justru orang yang mendolimi yang akan jatuh. Bu, ada yang suka jelekin. Tenang aja. Kenapa Nabi doanya diijabah? Musuhnya banyak yang doain, yang dolimin banyak. Kenapa wali 9 orang hebat doanya diijabah? Banyak yang suka dolimin nyakitin. Maka kita semakin banyak yang dolimin, doanya diijabah. Maka kalau habis didolimi orang, disakitin orang, ibu segera angkat tangan minta sama Allah. Karena itu mustajabah. Paham Bu? Yang kedua, orang yang bakhil. Kalau ada tetangganya bakhil, ibu harus senang. Karena apa? Karena dia bikin jembatan buat kita ke surga. Bagaimana Ustaz kalau yang bakhil ini mantunya sendiri? Syukur gak usah nyari orang. Mantu dewek dekat. Mantunya Ustaz bakhil banget, alhamdulillah. Harusnya kalau ada mantu pelit, pagi-pagi pasar kopro, beli paha 5 sayurin anterin. Sebab kalau orang bakhil dia gak akan ngasih. Kalau dia tidak balas, maka Allah yang akan balas. Kalau Allah yang balas, gak mungkin satu. Mau contoh lagi, sampai kenal jagung nggak? Jagung kenal nggak? Bu, kenal jagung nggak? Ditanya gurunya ngotot mulu. Kenal jagung nggak? Nanam jagung sebiji begini, sama masukin semua, apa sebiji doang? Enggak, barangkali sini mah kalau nanam jagung pakainya yang mau sebonggol ditanam, sebiji atau sebonggol? Sebiji. Ada nggak ibu nanam sebiji terus kemudian tumbuh isinya sebiji? Berapa biji? Berapa biji? Banyak, karena nggak pernah hitung biji. Kecuali biji laki lo. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu artinya kalau kita nanam ikhlas karena Allah, begitu Allah akan balas berlipat-lipat. Maka sudahlah kita belajar dari sholat, kita ini sujud seperti itu. Terakhir dalam sholat assalamualaikum. Assalamualaikum artinya biar aman. Jadi kalau kita orang kali sholat bisa bikin aman kanan kiri depan belakang kita. Kan orang biar lagi musuhan lagi sholat mah damai. Assalamualaikum. Walaupun yang sebelah buang muka. Tapi begitu kita meleng begini, dia meleng juga. Waalaikumsalam. Selamat juga. Oh, begini. Iya bangga. Kita jengkel di sebelah musuhan. Assalamualaikum, dia pun. Tapi begitu kita buang muka ke sini, dia doain kita juga. Waalaikumsalam. Selamat. Banget. Itu makanya orang yang sholat aman. Makanya sudah hadir alhamdulillah. Sholat karena ini luar biasa.
peristiwanya luar biasa.